Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. 10 Maret 2022 pada hari ini, hari Kamis, kita bersyukur hanya karena anugerah Tuhan yang tetap melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu, mari kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, kita akan mencari kebenarannya, mencari wajahnya, meminta tuntunan dan pimpinannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mazmur pasal 105 ayat 4. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pemirsa dimanapun berada, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari Injil Matius pasal 12 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius pasal 12 ayat 34 sampai dengan 36. Apabila hati yang keruh akan memancarkan perkataan yang sia-sia, maka hati yang bersih akan memancarkan perkataan yang menghidupkan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pada dasarnya hati manusia adalah bagaikan sebuah mata air. Jikalau keadaan mata air itu bersih, maka ia akan menghasilkan air yang bersih. Sebaliknya, apabila mata air itu kotor, maka air yang ia hasilkan juga akan keruh. Memang tidak semua orang yang berkata-kata dengan manis pastilah orang yang hatinya baik, sebab bisa saja yang bersangkutan adalah seorang yang munafik.
Sehingga walaupun niatannya hatinya jahat, namun kata-kata yang ia ucapkan terdengar sangat indah. Tetapi yang pasti, apabila kata-kata yang diucapkan seseorang bersifat kotor, maka hal itu mencerminkan keadaan hatinya yang mesum. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Prinsip inilah yang diutarakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12. Dengan sangat keras ia menegur orang Farisi, para pemuka agama pada zaman itu, yang hidup di dalam kemunafikan. Kepada mereka, Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang terpenting adalah kemurnian hati. Apabila hati mereka bersifat murni, maka yang mereka ucapkan adalah kata-kata yang membangun dan bukan kata-kata manis demi menutupi hati mereka yang jahat. Demikian juga mereka tidak akan mengucapkan perkataan yang sia-sia seperti fitnah atau kebohongan yang meruntuhkan kehidupan orang lain. Singkat kata, hidup yang berguna dan memuliakan nama Tuhan adalah kehidupan yang bersumber dari hati yang dipelihara agar tetap murni di hadapannya. Pemirsa kekasih-kekasih Kristus, biarlah pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk memiliki hati yang murni, hati yang dipelihara untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, untuk menjaga hati kita adalah tugas kita. Kita tidak bisa meminta Tuhan yang menjaganya, sebab itu Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Sebab itu betapa pentingnya kekasih-kekasih Kristus. Milikilah kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita, menuntun kita untuk tetap teguh berdiri, menjaga hati kita untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh memiliki perbendaharaan kata-kata, sifat, pikiran yang positif, yang benar, sehingga yang kita keluarkan mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk egois kita, lalu kita memutar balik fakta dengan semua hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang munafik, karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi biarlah pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, setiap kita memandang kepada kebesaran Tuhan dan mengerti fungsi kita selaku orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan lewat kematiannya. Baiklah setiap kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, periksalah hati kami dengan roh-Mu. Tunjukkanlah niatan dan sifat di dalam diri kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami atas semua kejahatan kami, serta perkataan sia-sia yang pernah keluar dari mulut kami. Ampunilah diri kami atas semua kebohongan, kesombongan, dan fitnah yang pernah kami ucapkan. Murnikanlah hati kami dengan firman dan kasih-Mu. Jauhkanlah kemunafikan dari dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Hari ini, pagi hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan yang telah Tuhan berikan sepanjang malam, hingga kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang terbaik, bahkan bersyukur atas segala berkat-berkat yang telah tersedia atas kami.
Kami juga bersyukur kepadamu, khususnya untuk kemurahan-Mu yang telah kami alami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau belum selesai bekerja di dalam hidup kami. Di dalam iman dan pengharapan kepadamu, kami mempercayakan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Bentuklah diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah diri kami sebagai saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu dimanapun diri kami berada. Tuntunlah kami di jalan-jalan-Mu yang benar, dan jagalah langkah-langkah hidup kami, agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib bersama-sama dengan kami, memberikan kemenangan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini ya Allah, hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk semua keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba bersyukur dan terima kasih atas kasih Tuhan yang melimpah-limpah atas setiap pribadi hidup rumah tangga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sebab Engkau sangat mengasihi kami. Hamba percaya Tuhan Engkau mengasihi wilayah kami ini. Hamba percaya Tuhan, kasih-Mu turun melimpah-limpah atas wilayah kami ini. Sehingga setiap orang yang ada di wilayah ini diberkati dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kami yang lalu kami mau melepaskan, kami mau tinggalkan. Dan kami memandang ke depan, kami mau berjalan bersama-sama dengan tuntunan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, jikalau ada di antara kami yang terus mau berontak kepada Engkau, melawan firman-Mu, Tuhan Engkau berperkara dengan mereka, dan tuntun mereka kembali dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah yang Tuhan nyatakan kepada seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Tuhan, ini milik-Mu. Ini milik-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik kepada umat-Mu di wilayah ini. Yang sakit Bapa hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun bentuk penyakitnya, hamba katakan di dalam nama Yesus, hamba mencabut setiap bibit-bibit penyakit, akar-akar penyakit yang mengganggu umat Tuhan di wilayah Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi setiap mereka. Terima kesembuhan itu. Darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan hati, pikiran, menyembuhkan tubuh-tubuh jasmani yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati yang baru, berikan pikiran-Mu dalam hidup dan hati kami ya Allah, agar kami tunduk dan taat kepada firman-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Setiap mereka yang bergumul untuk pekerjaan-pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berikan solusi kepada mereka, supaya mereka mendapat pekerjaan yang layak, sesuai dengan kesanggupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami yang masih ada di bangku pendidikan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hikmat, kepintaran, dan takut akan Tuhan di dalam hidup mereka selalu. Sehingga mereka boleh belajar dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan mereka boleh berhasil
Mereka boleh mencapai masa depan mereka dalam tuntunan Roh Kudus setiap saat. Biarlah hidup masa muda mereka dipergunakan untuk mempermuliakan Engkau, ya Allah. Semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh tipu daya si jahat, hamba katakan, hamba putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba katakan terlepas dari kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dan hamba merebut tubuh, jiwa, roh mereka kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba rebut anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini untuk kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai masa muda mereka untuk memuliakan Engkau setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap talenta-talenta yang ada pada mereka, Tuhan, hamba mohon kasih-Mu, Roh Kudus, tuntun mereka, supaya mereka mengembangkan talenta-talenta mereka di dalam kebenaran, mempermuliakan Tuhan setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati orang tua mereka, papa dan mama mereka diberkati untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga mereka akan melakukan tugas tanggung jawab mereka juga dengan memperhatikan sungguh kepada anak-anak mereka di setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pribadi demi pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, dan semua keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga mengucap syukur dan terima kasih spesial kepada anak kekasih Marcia Insabeo Olivia, di mana pada hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya di dalam kehidupannya menjadi usia yang ke-23 tahun. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini, anak kekasih Marcia Uniputi diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh hikmat dan takut akan Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Biarlah anak kekasih Marcia boleh hidup takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau. Hidup di dalam kebenaran. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati usia yang baru ini. Membawa ia berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah hidupnya boleh mempermuliakan Engkau, ya Allah. Dan hidupnya boleh menjadi berkat bagi kedua orang tuanya, bagi saudara bersaudara, bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi omanya, dan semua sahabat-sahabatnya. Tuhan memberkati anak kekasih Marcia Insabeo Olivia Uniputi pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kedua orang tuanya, memberkati orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa Bapa untuk seluruh pemirsa, hamba-hamba Tuhan yang ada bersama dengan hamba secara online. Kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Biarlah bawa hidup hamba-Mu semakin luar biasa di dalam takut akan Tuhan. Mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu yang ia peroleh. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi anak cucunya. Menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua berkat yang Tuhan limpahkan, jasmani rohani, kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba tetap berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa memberkati dan menyembuhkan anak kekasihnya Bapak Martinus Silvanus Mole yang berada di Bintuni.
Hamba percaya kuasa darah anak domba Allah terus mengalir dan mengalir. Kesembuhan terus terjadi lewat bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang telah terpecah-pecah di atas kayu salib, memenuhi seluruh tubuh daripada hamba-Mu, Bapak Martinus Silvanus Mole, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Martin Anthony, yang berada di Raja Ampat ataupun di mana saja berada. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, bahwa hidup hamba-Mu semakin luar biasa di dalam mengasihi Engkau ya Allah, sehingga hamba-Mu di dalam tempat tugas pekerjaan pelayanannya, berkat kasih kuasa otoritas Allah turun melimpah-limpah atas hidup pribadinya, hidup rumah tangganya, hidup pelayanannya. Biar dia boleh menjadi saksi terus bagi kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Martin Anthony, dengan hikmat-Mu. Menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya, menjadi berkat bagi istrinya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dan pakai hidup hamba-Mu semakin luar biasa. Tuhan berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik untuk selalu bersyukur dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lolik Peter yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Biarlah kasih Kristus melimpah-limpah terus dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu tetap taat dan setia untuk melaksanakan firman Tuhan, menabur, berbagi firman Tuhan, dimanapun, kemanapun ia pergi dengan cara-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan yang disampaikan murni dari hatinya yang paling dalam untuk kemuliaan-Mu. Dan hamba percaya janji firman-Mu Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menggenapi apa yang menjadi tujuan. Bahkan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang mau mencoba untuk menghalangi dipatahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa kasih Tuhan turun. Setiap orang yang mendengar diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasihnya, Ibu Desi Waisiri. Menjadi berkat bagi anak-anaknya. Menjadi berkat bagi orang tuanya, Ibu Nona. Tuhan menjadi berkat bagi saudara bersaudara, bahkan menjadi berkat bagi semua orang di sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan, yang berada di Jayapura. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bahwa kedua hamba-Mu ini ya Allah semakin taat dan setia kepada Engkau. Biarlah hidup mereka selalu bergantung, bersandar, berharap kepada Engkau ya Allah. Dan biarlah janji-Mu tergenapi apa yang Engkau katakan kepada mereka. Janji-Mu ya dan amin. Sebab Engkau Tuhan berdaulat, berkuasa untuk melaksanakan janji-Mu, berlaksana untuk menyatakan kuasa-Mu tergenapi di dalam kehidupan kedua hamba-Mu, Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan. Dalam nama Yesus, pakai kedua hamba-Mu menjadi berkat bagi anak-anak tercinta mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka
Di dalam semua usaha pekerjaan yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan yang terbaik. Yang sudah ada Tuhan tolong agar semuanya dapat berjalan juga dengan baik. Bahkan Tuhan memberkati kedua cucu mereka, Gracia dan Rafael, diberkati dalam pertumbuhan. Roh takut akan Tuhan terus bersama-sama dengan mereka di dalam pertumbuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua hamba-Mu untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Selidona Siahaya. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kekuatan kesehatan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu, Ibu Selidona Siahaya. Biarlah hamba-Mu boleh berdiri dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan takut akan Tuhan. Sehingga dia boleh berdiri menjadi berkat, menjadi penolong yang benar berdasarkan firman Tuhan. Kepada suami tercinta, Bapak Yosef Auri, dan juga anak kekasih Seva Auri. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bawa hamba-Mu selalu mengandalkan firman-Mu, menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati hamba-Mu di lingkungan ia berada untuk menyatakan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam tempat pekerjaannya, Tuhan juga tolong hingga ia boleh menjadi saksi kepada semua rekan-rekan kerjanya, bahkan spesial di tempat pelayanan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang, bahwa hidupnya terus berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Berikan kekuatan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, untuk boleh selalu bersyukur dan bersyukur. Dengan kekuatan daripada-Mu ya Allah, dalam nama Yesus, hamba-Mu boleh berdiri menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Heri Taruk Datu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat bagi anak-anak mereka, Shalom, Gatwin dan Hersia, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati anak-anak mereka dalam pertumbuhan. Berikan roh takut akan Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang dalam kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori. Tuhan memberkati dia, pribadinya, istri kekasihnya, anak-anak cucunya, memberkati semua saudara bersaudara, dan semua rekan-rekan, mitra kerja, mitra pelayanan, di dalam Yayasan Eden, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati hamba-hamba-Mu dalam semua tugas pelayanan pekerjaan mereka, pribadi, rumah tangga, di dalam gereja maupun di tempat-tempat pekerjaan. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu. Ya Bapa, Engkau yang memanggil mereka, dan biarlah Tuhan tergenapi apa yang Engkau mau dalam kehidupan pribadi pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan anugerah-Mu. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan menyertai hamba-Mu.
Pimpin hamba-Mu, bimbing hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu taat setia kepada firman-Mu, hingga boleh berdiri dengan kekuatan-Mu menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Rocky, Alan, Paulus, dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Diberkatilah mereka untuk menjadi berkat. Tuhan lindungi mereka siang dan malam, dan bawa hidup hamba-Mu berjalan dalam kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, bagi Bapak Roni Uni Putih. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu, bawa hidup hamba-Mu untuk terus taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan apa yang Engkau mau, ya Allah, bukan kehendaknya. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi mereka yang mendengarnya. Biarlah hal-hal yang tidak berkenan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Roni Uni Putih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kemurahan dan anugerah-Mu. Engkau telah memberkati hidup anak kekasihnya Marcia pada hari ini, sebab Tuhan menambah 1 tahun usia. Di dalam kehidupan anak kekasih Marcia Uni Putih menjadi berkat. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba mengucap syukur buat semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-hamba-Mu, para pemirsa, untuk hidup mengandalkan Engkau selalu. Jangan memakai kekuatan mereka yang terbatas, Tuhan, tetapi mereka mau menaruh pengharapan mereka kepada Engkau. Dan ya Tuhan, mereka memiliki kebenaran-Mu. Hidup mereka, hati mereka dipersembahkan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Dimanapun pemirsa berada, saudara berada, saya mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan. Spesial kepada keluarga saya, hamba-hamba Tuhan, semua keluarga-keluarga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, persembahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menebus kita semua dengan kematiannya di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita semua untuk menjadi berkat. Tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Pesan saya, tetap disiplin protokol. Jadilah berkat dan andalkan Yesus Kristus. Tetap semangat, shalom, salam MDC.